Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ustaz? Semoga antum dan kita semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah, kita bertemu kembali untuk melanjutkan materi TIK kita di kelas 8. Materi kita hari ini kita akan belajar bagaimana cara membuat drop cap. Apa itu drop cap? Insya Allah nanti akan kita jelaskan di materi kita hari ini. Namun sebelum kita memulai pembelajaran, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Baik ya, kita mulai berdoa sama-sama. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasula. Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni warzuqni ilman yanfa'uni wazidni ilma walhamdulillahi ala kulli hal wa a'udzu billahi min hali ahlin nar. Amin. Baik, anak-anak Ustadz, setelah kita berdoa, maka selanjutnya adalah fokuskan diri antum untuk menyimak materi ini dengan baik, agar nanti tugas yang Ustadz share di Google Classroom itu bisa antum jawab dengan sempurna. Nah, anak-anak Ustadz, materi terkait dengan membuat drop cap ini adalah materi terakhir kita untuk semester ganjil. Jadi sampai ketemu nanti di materi TIK untuk semester genap. Hari ini adalah materi terakhir kita untuk Microsoft Word ya. Temanya adalah membuat drop cap. Nah, Nana Ustadz, di pertemuan keempat kemarin kita ada tugas yaitu membuat teks tentang pentingnya adab sebelum ilmu. Untuk antum yang sudah membuat tugas keempat, maka untuk tugas kelima ini atau pertemuan kelima ini kita akan belajar bagaimana cara membuat drop cap dari teks yang sudah antum buat di tugas 4 kemarin. Nah, lebih kurang teksnya seperti ini yang sudah antum buat di pertemuan 4 kemarin ya. Nah, langkah-langkah untuk membuat drop cap anak Ustadz, yang pertama, drop cap ini kita bekerjanya pada tab insert. Ingat ya, pada tab insert kita klik tab insertnya, kemudian kita bekerja pada group text. Pada tab insert, kemudian pada group text. Nah, di sini ada icon atau tombol perintah drop cap. Nah, sebelum kita belajar bagaimana cara menggunakannya, kira-kira sudah ada yang tahu belum apa itu drop cap? Drop cap ya. Jadi yang dimaksud dengan drop cap adalah huruf pertama pada sebuah kalimat atau paragraf ukurannya lebih besar dibandingkan dengan huruf yang lain. Biasanya drop cap itu berada di awal kalimat di setiap paragraf. Nah, misalkan ini di paragraf pertama ini hurufnya P. Nah, biasanya huruf P inilah yang akan kita jadikan drop cap, sehingga huruf P itu bisa mewakili beberapa baris setelahnya. Nah, jika antum di tugas 4 kemarin sudah membuat tulisan atau catatan tentang pentingnya adab sebelum ilmu, maka usaha harapan kita edit dulu tulisan ini supaya tidak ada paragrafnya ya. Kita bikin tulisannya itu menjadi rata kiri semuanya seperti ini. Nah, jadi setiap ininya kita enterkan sebagai pembeda nanti paragraf pertama, kedua, dan ketiga. Nah, kita contohkan di 3. Ini kita gabungkan dulu ya sebagai contoh. Nah, ada 3 paragraf nanti yang akan kita buat drop capnya. Bagaimana cara kita membuat drop cap? Nah, Ustadz, setelah antum berada pada tab insert dan group text, selanjutnya ketika kita ingin membuat drop cap di paragraf pertama, maka posisikan kursor. Nah, yang mana yang disebut dengan kursor?
Yang gerak-gerak ini atau yang kedap-kedip? Udah tahu ya. Jadi yang disebut dengan kursor itu adalah yang kedap-kedip di tulisan ini. Nah, ada yang muncul tenggelam, itu yang disebut dengan kursor. Sedangkan yang Ustadz gerak-gerakin ini namanya adalah mouse pointer. Jadi itu jangan sampai salah paham lagi. Yang kursor adalah yang kedap-kedip di tulisan kita. Nah, untuk membuat drop cap di paragraf pertama, lakukan atau letakkan kursor itu di paragraf pertama, terserah mau di baris keberapa ya. Yang penting pastikan kursornya itu berada di paragraf pertama, bukan di paragraf kedua, karena kita mau membuat drop cap-nya di paragraf pertama. Jika kursornya telah kita letakkan di paragraf pertama, baru kita klik tombol drop cap-nya. Nah Ustadz, ketika kita menekan langsung tombol drop cap, maka yang akan terjadi adalah seperti ini. Nah, dia muncul drop pad in margin. Maka pilihannya adalah seperti ini. Ini ketika kita menggunakan langsung dari tombol drop cap yang sudah ada. Untuk mengeditnya, jadi huruf P-nya jangan dihapus ya. Misalkan salah bikin, jangan dihapus huruf P-nya, tapi kembali lagi ke drop cap ini, pilih yang none. Maka drop cap-nya akan hilang. Jadi jangan dihapus huruf P-nya nanti cara mengeditnya. Kemudian, cara kedua membuat drop cap, kalau kita menggunakan cara yang singkat ini, maka dia otomatis hanya mewakili 3 baris. Perhatikan huruf P-nya ya. Di paragraf pertama, huruf P itu mewakili 3 baris. 1, 2, 3. Nah, sekarang bagaimana ketika kita menginginkan bahwa drop cap itu hanya mewakili 2 baris saja? Ataupun kita ingin drop cap itu mewakili 4 baris, 5 baris, atau berapapun lebih dari 3 ya. Maka caranya, kita jangan menggunakan yang ini, tetapi kita pilih yang drop cap option. Nah, di drop cap option ini, nah di sini baru kita pilih yang drop pad. Nah di sini ada pilihan barisnya. Jadi nanti drop capnya itu bisa mewakili berapa baris. Kalau yang standar itu dia mewakili 3 baris. Nah kita tes, kita coba membuat drop cap itu yang mewakili 2 baris ya. Nah kita okekan. Maka hasilnya akan seperti ini. Jadi kita sesuaikan dengan jumlah baris di paragraf tersebut. Kalau di paragraf tersebut barisnya cuma 3, maka supaya lebih terlihat cantik kita bikin cukup 2 baris saja, drop cap-nya mewakili 2 baris. Nah, lakukan hal yang sama di paragraf kedua. Kita bikin juga drop cap-nya menjadi 2 baris. Ingat, kursornya pastikan berada di paragraf kedua dulu ya. Setelah itu baru kita pilih yang drop cap, pilih yang drop cap option, kemudian pilih yang drop pad. Nah, ininya kita ganti dengan 2. Kemudian oke kan. Nah, untuk paragraf yang ketiga, karena jumlah barisnya ini ada 6 baris, maka kita boleh menggunakan yang 4 baris. Jadi drop cap-nya nanti mewakili 4 baris. Bagaimana caranya? Sama dengan paragraf 1 dan 2 tadi. Kursornya kita taruh dulu di paragraf yang ketiga atau yang akan kita buat drop cap-nya. Setelah itu, kita klik tombol atau tanda segitiga yang ada pada tombol drop cap, pilih yang drop cap option, kemudian pilih yang drop pad. Nah, angkanya ini kita ganti dengan 4. Oke. Nah, seperti ini lebih kurang. Nah, jadi itu anak-anak Ustadz untuk materi kita di pertemuan kelima ini, yaitu bagaimana cara kita membuat drop cap pada Microsoft Word. Insya Allah tidak terlalu sulit. Tinggal lagi bagaimana antum memahami materi ini dengan baik. Jadi harapannya ketika antum sudah mengetahui atau menyaksikan video ini, Ustadz yakin antum sudah bisa membuat drop cap di dokumen antum. Jadi silakan nanti coba di rumah masing-masing atau di laptopnya atau di komputernya. Tidak mesti dengan tugas 4 ya. Jika antum punya catatan-catatan lain, boleh silakan gunakan catatan itu atau dokumen itu untuk dibuat drop cap-nya. Jika sudah lancar, sudah bagus, boleh antum buka tugas 5 kita di Google Classroom. Soalnya 10 soalnya 10 pilihan ganda semua, kita menggunakan Google Form. Jadi harapan Ustadz tidak ada yang tidak mengerjakan soal ya. Sudah pilihan ganda cuma 10. Insya Allah mudah antum mengerjakan soalnya tersebut. Baik anak Ustadz, untuk materi pertemuan kita kelima ini Ustadz rasa cukup sampai di sini saja. Terima kasih, sampai jumpa nanti di pertemuan selanjutnya. Kita tutup dulu pertemuan kita hari ini dengan
sama-sama mengucapkan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita doa dulu, doa penutup. Langsung doa penutup majelis aja ya. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.